Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 5 yang berkata demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita tentu tidak asing dengan kisah mujizat di Kana. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di awal pelayanannya di atas muka bumi, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kehadiran Tuhan Yesus memang menjadi kunci mengapa kemudian pesta yang terancam gagal dan berpotensi mendatangkan malu yang teramat sangat kepada keluarga di Kana tersebut, kemudian menjadi pesta pernikahan yang viral di daerah sekitar Kana pada waktu itu. Tetapi kita juga tidak boleh lupa dengan apa yang dikerjakan oleh para pelayan-pelayan di pesta tersebut. Ketaatan mereka kepada perintah yang disampaikan oleh Maria Ibu Yesus dan ketaatan mereka kepada perintah Tuhan Yesus telah membuat keluarga di Kana terhindar dari bencana besar yang ada di depan mata yang mengancam mereka. Sebagai orang yang tidak mengenal siapakah Tuhan Yesus, para pelayan telah menunjukkan ketaatan tanpa syarat apapun kepada perintah Tuhan Yesus. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus mau kita percaya apa yang Dia perintahkan untuk kita dan lakukan saja apa yang Dia arahkan, maka sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Jika kita berbicara tentang ketaatan ataupun kata taat, maka kita akan menemukan makna yang dalam dari kata ini. Karena kata taat juga berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah dan sebagainya, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Dan semua makna yang begitu panjang dalam kata ini harus kita arahkan kepada Tuhan kita yang kita percaya. Seperti kisah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, Alkitab juga mencatat ada kisah lain yang memberikan konfirmasi kepada kita bahwa ketaatan itu hanya perlu dilakukan dengan tindakan dan ketundukan untuk melakukan saja, tanpa banyak alasan dan pertanyaan. Kisah Nuh menjadi bukti bahwa arahan Tuhan kepada Nuh dikerjakan tanpa banyak tanya dan tanpa banyak alasan untuk menolak, sekalipun secara geografis lokasi pembuatan bahtera
jauh dari pesisir pantai. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 22 mengatakan, itulah yang dilakukan Nuh, tepat seperti yang Tuhan perintahkan, demikianlah dilakukannya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Nuh sangat taat kepada Tuhan. Tidak peduli apa yang Tuhan katakan, dia melakukannya dengan benar, tanpa syarat. Itulah mengapa Tuhan menyelamatkan Nuh. Pada zaman Nuh, tidak pernah turun hujan, tetapi Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dia akan menggunakan air bah untuk menghancurkan dunia dan membuat Nuh membangun bahtera. Saat itu, semua orang mengira tidak akan hujan. Hanya Nuh yang percaya, mendengarkan firman Tuhan, dan membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Ketaatan mutlaknya kepada Tuhan yang membuat keluarganya yang terdiri dari 8 orang diselamatkan oleh Tuhan sehingga mereka selamat dari air bah. Ternyata bisa mentaati pekerjaan Tuhan yang bertentangan dengan konsepsi manusia adalah syarat mendasar bagi kita untuk diselamatkan Tuhan. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Jawabannya tentu saja ada di dalam Alkitab, dan pusat dari ketaatan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Taat adalah bukti kasih kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Taat adalah buah dari iman kepada firman Allah. Tuhan punya cara dan waktunya sendiri untuk menyatakan saat untuk menggenapi rencananya. Tuhan memiliki kewenangan untuk hal tersebut tanpa diperintah atau dalam kendali manusia. Namun ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu taat. Pesta perjamuan kawin terancam menjadi pesta yang memalukan karena tuan rumah kehabisan anggur. Namun ketaatan para pelayan kepada perintah Tuhan mendatangkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Para pelayan percaya kepada perkataan Tuhan, di mana iman itu terwujud dalam tindakan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Keyakinan para pelayan diuji, namun mereka kembali menunjukkan iman atau kepercayaan mereka kepada firman Tuhan melalui ketaatan mereka. Air dalam tempayan tersebut akan tetap menjadi air saja jika tidak dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta. Namun karena pelayan tersebut taat, mereka melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Setiap orang yang ingin mengenal Kristus lebih dalam harus melangkah untuk menuruti dan melakukan apa yang mereka dengar dari Tuhan. Ketaatan itu nilainya 100%, seperti Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, mega proyek pada saat itu bagi Nuh di tengah keadaan yang tidak ideal, baik situasi maupun sumber daya manusianya, namun tidak ada dialog antara Tuhan dan Nuh. Yang ada adalah Tuhan berfirman dan Nuh melakukannya. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 22 mengatakan, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya." Nuh menerima proyek besar Tuhan dengan iman dan ketaatan. Tidak ada penolakan dan hanya ada kerelaan melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan, dan dengan tekun melakukan semua persis sesuai dengan perintah yang telah diberikan kepadanya. Sudahkah kita menjadi taat? Marilah kita belajar bersama dalam hidup dan pengiringan kita akan Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, marilah kita belajar taat, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Lakukan apa yang diperintahkannya, karena selalu ada pembelaan Tuhan bagi mereka yang taat kepada firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada malam hari ini, ketaatan kepada Tuhan bukan hanya sekedar menjalankan perintah secara lahiriah, tetapi merupakan wujud dari kasih dan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Dalam kisah perjamuan di Kana, para pelayan yang tidak mengenal Yesus secara pribadi tetap menunjukkan sikap tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Mereka tidak mempertanyakan, tidak menunda, dan tidak meragukan perkataan Tuhan. Sikap hati yang taat inilah yang membuka jalan bagi mujizat terjadi. Tuhan tidak mencari orang yang pandai berbicara atau banyak berdiskusi soal kehendaknya, tetapi Dia mencari mereka yang bersedia taat sepenuh hati, walau logika dan situasi berkata sebaliknya. Ketaatan seringkali membawa kita masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman dan melawan arus dunia. Namun justru di sanalah kuasa Tuhan nyata. Mujizat tidak terjadi pada air yang hanya disimpan dalam tempayan, tetapi terjadi saat air itu dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta. Artinya, tindakan nyata dari iman yang terlihat dalam ketaatan membuka jalan bagi kuasa Tuhan bekerja. Demikian pula dalam kehidupan kita. Selama kita belum melangkah dalam iman dan ketaatan, kita belum akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak pernah lalai terhadap mereka yang setia dan taat kepadanya. Ia selalu menyediakan pembelaan, pertolongan, dan pemeliharaannya bagi setiap orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dunia mungkin penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan hal-hal yang menggoyahkan iman kita. Tetapi mari kita memilih untuk tetap taat, karena ketaatan kita kepada Tuhan adalah jalan menuju hidup yang penuh berkat, kedamaian, dan kemenangan sejati. Ketaatan yang tulus, konsisten, dan tidak bersyarat akan menjadi kesaksian hidup yang kuat di tengah dunia yang semakin sulit mengenal kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari lakukan apa yang Yesus katakan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan dengan ketaatan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kami tentang pentingnya hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya dengan setia. Berikan kami hati yang lembut, roh yang rendah hati, dan iman yang teguh untuk taat kepada setiap perintah-Mu, meskipun kami tidak selalu mengerti jalan-Mu. Seperti para pelayan di Kana, dan seperti Nuh yang setia membangun bahtera, biarlah hidup kami menjadi teladan dalam melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Tanamkan dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu
terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.